Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa tentang protokol kesehatannya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Tetap semangat ya, walaupun di rumah aja, kita semua harus tetap semangat. Apalagi kalian harus tetap semangat untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, absensi, ataupun menonton video pembelajaran yang ada di YouTube SMA Widya Manggala. Kan kalian sudah dapat kuota nih dari sekolah, jadi digunakan dengan semestinya ya. Jangan digunakan untuk hal yang lain. Jangan pada males-malesan, jangan sampai nilai kalian kosong karena itu akan merugikan kalian, ataupun absen kalian jangan sampai kosong. Dan doakan semoga pandemi ini cepat selesai ya. Amin, biar kita bisa kembali seperti sedia kala. Amin ya Allah. Oke, minggu lalu saya sudah membuat ulangan harian yang pertama. Bagi yang belum mengerjakan, ya nilainya 0 dan saya tidak akan membuatnya lagi untuk kalian yang tidak ikut ulangan. Nah, minggu ini saya akan membahas materi baru dengan materi Flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Ini adalah materi bab 2. Nah, pasti dari kalian belum tahu apa arti dari flora dan fauna. Dan pasti juga masih ada yang kebalik antara flora dan fauna itu apa. Jadi di sini kita akan bahas bareng-bareng ya apa dari dua kata ini. Nah, dari materi ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Jadi kalian harus paham dulu nih bagaimana sebaran flora dan fauna di Indonesia ataupun di dunia, baru nanti kalian analisis. Yang kedua, membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia yang dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik. Jadi, nanti hasil dari materi ini, kalian akan membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Jadi, nanti kita akan bahas satu-satu dan kalian akan menggambar sebuah peta persebaran flora dan fauna. Nah, materi bab 2 ini memiliki 7 pembahasan. Yang pertama, faktor persebaran flora dan fauna. Yang kedua, karakteristik bioma dunia. Nah, kalau bioma ini nantinya akan lebih ke hutan apa saja yang ada di dunia. Terus yang ketiga, persebaran flora di Indonesia dan fauna di Indonesia, lalu flora di dunia, fauna di dunia, dan yang terakhir adalah pemanfaatan dan kerusakan serta pelestarian flora dan fauna itu seperti apa. Jadi minggu ini pembahasan pertamanya adalah faktor persebaran flora dan fauna. Nah, apa sih yang dimaksud dengan flora dan fauna? Apa saja sih faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia ataupun di dunia? Nah, ini jawabannya. Tapi sebelum kita melanjutkan ke pembahasan pengertian flora dan fauna atau penyebab persebarannya, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Di sini adalah pengertian biosfer. Nah,
Nah, biosfer berasal dari dua suku kata, yaitu kata bios artinya hidup dan kata sapphire yang artinya lapisan. Jadi, biosfer adalah bagian luar bumi yang mencakup daratan, air, dan udara yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup dan proses biotik berlangsung. Nah, ini adalah salah satu ilmu geografi yang ada di geografi. Nah, pasti kalian udah pernah dengar kata atmosfer, hidrosfer, pedosfer, litosfer, ataupun antroposfer. Pasti udah pernah diajarkan di kelas 1. Nah, saya bahas satu-satu dulu ya. Atmosfer adalah lapisan terluar bumi yang ada seperti troposfer, stratosfer, mesosfer, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada litosfer. Nah, ini lapisan kerak bumi. Yang ketiga ada pedosfer atau tanah. Dan yang keempat ada hidrosfer yaitu air, dan yang kelima ada biosfer yang mempelajari tentang makhluk hidup, dan yang kelima ada antroposfer yaitu mempelajari tentang kehidupan sosial masyarakat atau penduduk, seperti itu. Nah, di sini baru pengertian flora dan fauna. Bagi yang masih suka kebalik, ini kita bahas bareng-bareng ya. Flora adalah alam tumbuhan yang mencakup semua aspek mengenai macam jenis tumbuhan dan tanaman yang hidup secara alami maupun yang dibudayakan manusia. Kalian harus ingat ya, berarti flora itu adalah tumbuhan. Nah, berarti fauna adalah alam hewan yang mencakup segala jenis dan macam hewan yang berada di wilayah dan masa tertentu. Berarti fauna adalah hewan. Oke, ingat ya, flora tumbuhan, fauna hewan. Jangan sampai kebalik ya. Nah, di sini ada faktor sebaran flora dan fauna. Yang pertama ada faktor iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang di suatu wilayah di bumi. Adapun faktor iklim yang berpengaruh ada 4. Yang pertama adalah suhu. Nah, suhu adalah tingkatan panas atau dinginnya daerah tertentu dan waktu tertentu. Nah, contohnya misalnya di suatu daerah suhunya itu 37 derajat, berarti suhunya panas ya. Sedangkan di suatu tempat suhunya 16 derajat. Nah, itu berarti dingin. Itu sangat berpengaruh ya. Yang kedua adalah kelembapan udara. Kelembapan udara yaitu banyaknya air yang dikandung dalam udara. Tuh, berarti udaranya lembab. Yang ketiga adalah sinar matahari, yang adalah banyaknya sedikitnya sinar matahari yang sampai di permukaan bumi. Nah, kalau sinar matahari ini itu sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis pada tanaman. Jadi sinar matahari ini lebih pengaruh kepada tanaman. Yang keempat curah hujan dan angin. Nah, kalau angin ini adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan maksimum atau tinggi ke daerah yang minimum atau rendah gitu. Jadi di iklim ada 4 yang mempengaruhi ya, ada suhu, ada kelembapan udara, sinar matahari, curah hujan, dan angin. Seperti itu. Lanjut. Yang kedua ada faktor tanah. Nah, faktor tanah adalah sebagai media tumbuh dan berkembangnya tanaman, tingkat kesuburan tanah berpengaruh terhadap persebaran tumbuhan. Nah, tanah ini lebih ke tumbuhan ya. Nah, tanah di Indonesia itu memiliki 2 tanah yang subur yang biasanya dipakai untuk tumbuhan. Yang pertama adalah tanah humus dan yang kedua adalah tanah vulkanik. Nah, tanah humus ini adalah
tanah yang mengandung bahan organik antara 12% atau 35%. Biasanya tanaman humus ini berwarna coklat yang agak kehitam-hitaman. Pasti kalian sudah pernah lihat ya, yang ada di tanaman atau di tumbuhan ada tanah yang agak warna coklat ataupun agak hitam, itu namanya adalah tanah humus. Yang kedua adalah tanah vulkanik, adalah tanah yang terbentuk dari hasil proses letusan gunung api. Nah, biasanya ini yang ada di dekat gunung aktif Gunung Merapi. Yang ketiga ada faktor topografi. Kalau kalian mau lebih gampang, topografi itu lebih ke wilayah ya. Topografi merupakan faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor ini mencakup ketinggian dan kemiringan lahan. Perbedaan suhu sangat erat kaitannya dengan ketinggian suatu tempat. Jadi wilayah itu sangat berpengaruh terhadap namanya ketinggian dan kemiringan lahan, dan suhu pun juga. Kalau misalnya daerahnya tinggi berarti memiliki suhunya misalnya 16 derajat. Kalau daerahnya rendah misalnya memiliki suhu 30 derajat atau sampai 40 derajat, seperti itu. Dan yang keempat adalah faktor biotik. Faktor biotik ini ada 3. Manusia, hewan, dan tumbuhan ini saling berkesinambungan atau saling berpengaruh. Nah, manusia ini sangat berpengaruh dan dapat mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya sandang dan pangan dan papan. Nah, hewan juga memiliki peranan terhadap penyebaran flora. Dan yang terakhir, tumbuhan. Faktor tumbuhan dalam persebaran kehidupan adalah dalam perannya untuk menyuburkan tanah. Seperti itu. Jadi dari ketiga ini saling berpengaruh dan saling berkesinambungan ya. Jadi tadi ada 4 faktor. Yang pertama iklim, yang kedua tanah, yang ketiga topografi, dan yang terakhir biotik. Dari yang keempat ini adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia ataupun di dunia. Oke, terima kasih. Nah, untuk nantinya tugas ataupun absensi akan ada di Google Classroom Geografi 11 IPS 1 atau 11 IPS 2. Bagi yang belum memiliki atau belum masuk ke Google Classroom-nya, bisa minta kodenya ke saya atau ke wali kelas kalian untuk meminta kodenya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa WA saya atau ditanyakan di Google Classroom untuk materi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.